Ada yang ngomong gitu Tuhan mandiri Nabi. Nah ini bisa masukkan jin kan? Lalu kada taguring, lalu kada kekaron penderan, warga ribut menjaga. Ya kalau awasannya gila. Ini jalan apa? Ini jalan. Kita itu minta kali ini ada jalan apa ini? Itu bahaya lah. Terus tiga, hati Rabbani. Artinya zikir Allah yang ada di dalam hati jasmani Nabi. Anggarnya hati Rabbani. Zikir ini terus menerus, tidak henti-hentinya. Pada waktu diisrakan Nabi Muhammad, dibawa oleh Jibril Nabi Muhammad ke sumur Jam-Jam, ditelentangkan Nabi Muhammad oleh Jibril, kemudian dibedah dada Nabi Muhammad, kemudian dibersihkan hati jasmani Nabi Muhammad, kemudian hati Nabi Muhammad dibedah oleh Jibril. Fata'ajjaba Jibril, heran dan ta'ajjublah Jibril karena melihat di dalam hati Nabi kita dipenuhi dengan asrarul qudsiyah. Maksudnya bahwa di dalam hati jasmani Nabi Muhammad selalu Allah terus menerus, yang demikian dinamakan zikir sir dan hati. Bermula zikir Allah yang dikatakan di hati, ini kita berzikir Allah di hati adalah merupakan usaha ikhtiar seseorang untuk membuka zikir sir yang ada di dalam hati supaya terbuka terdengar. Terserah aja hendak ya boleh, hendak ya nur boleh, dia inisiatifnya. Hendak Allah boleh. Saja. Habis sudah. Jika terbuka zikir sir itu terdengarlah oleh orang yang musyahadah, terdengarlah oleh orang yang memusatkan pikirannya ke dalam hati. Mesti tidak lain hanya Allah di dalamnya. Terbuka hijab antara hamba dengan Tuhan. Apalagi memancar rahasia ilahiyah pada batin hambanya. Terdengarlah kalimat Allah dan terasa oleh itu hamba manisnya nur zikrullah. Firman Allah, wa kafa billahi syahida. Artinya cukuplah dengan Allah sebagai orang yang menyaksikan bahwa yang ada sebenarnya Allah. Berkata Syekh Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, al-imanu bil qalbil mu'min kasajaratin laha sab'atu aqsa. Husnun yantahi ilallah wa samratu wasi'atul iradah summa ila lisani wa samratu sidqul maqalah summa ila rijlahi wa samratu itaqus sadaqah summa ila ainihi wa samratu ila ibarat summa ila jawbihi wa samratu akul halal wa tarkus subhat summa ila nafsihi wa samratu kusubhat. Artinya iman itu adalah nur ilahiyah di hati hambanya. Apabila nur ilahiyah memancar, satu, nur ilahiyah di hati hasilnya apabila berkehendak itu hamba akan terjadi karena kehendaknya sama dengan kehendak Allah. Kalau sudah jangan cari itu biar jatuh karena ada timbul kehendak terjadi. Ada kita kontak tapi teman kadang mandak kayak apa kadang ini jalannya jadi kan ada suatu berkehendak terjadi itu. Itu maksudnya. Dua, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar kalidah itu hamba bahwasanya berkata benar pada setiap perkataan, manfaatnya menjadi contoh bagi segala hal. Masih pembicaranya. Tiga, nur ilahiyah yang dimaksud nurnya terdengar di dalam isi hati, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar kepada kedua kaki, hasilnya melangkah dua kakinya ke tempat yang diridhoi Allah, seperti senang sholat berjemaah. Ini kan supaya jangan ketinggal syariatnya. Karena dilemkan kita pada aku ambil pandak inilah ini kayak apapun guru kada menyalahkan aku lagi.
Ya boleh aja duduk di rumah aja ya, kok cuma di sampai waktu sembahyang. Boleh aja. Tiga, nur ilahiyah yang di hati. Apabila memancar pada dua tangan, buahnya dia suka menolong sesama dan senang bersedekah. 5, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar pada dua matanya, hasilnya dia dapat mengambil iktibar dan dapat mengambil contoh pula dari kejadian. 6, nur ilahiyah yang di hati apabila memancar ke rongga, buahnya dia selalu ingin makan makanan yang halal dan berusaha meninggalkan yang syubhat dan yang haram. 7, nur ilahiyah yang di hati apabila memancarkan nafsunya, hasilnya dia akan dapat mengendalikan nafsu angkara murka, nafsu amarah bisu, yang mana nafsu ini akan menjerumuskan kepada hal yang menyesatkan. Raja biarlah amaliyah untuk mendapatkan nur ilahiyah. Ini caranya, cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan nur ilahiyah bagi seseorang, hendaklah mengamalkan tata cara atau kegiatan yang ada di bawah. 1 ialah melatih dan membiasakan zikir di hati hingga tamkin atau istiqamah dan tetap. Kalau Al-Quran itu ada di surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala ta'u aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man alfana qalbahu an zikrina wattaba'a wa kana amruhu furata. Tanamkanlah kesabaran seperti mereka para nabi menghadap Tuhan. Artinya pada waktu jangan kirakan dunia. Waktu itu tenang. Aku lebih banyak anak-anak ada kau pikirkan kan. Bini kelihatan aja. Ini aku ini supaya tahu bagiannya. Di bangkeranya, ya apa sih kirakan dunia ya kawan. Pas binafsa sama Allah jinarina rabbil ghadati wal waktunya habis subuh. Ghadati sore ada matikan maghrib. Yuridu nawajat kamu menghadap Tuhan. Jadi pada setelah ya tapi yaminan wal shimal, jangan kiri kanan nih. Popos hadap, jangan memikirkan usaha, itu yang tanamkan kesabaran. Wala ta'du ainaka, jangan mata kiri kanan di wajah, sambungnya sampai di mana kau. Dan jangan juga taati orang yang melupakan. Ini kayak gini ceritanya. Ini kita tentukan nih musim itu pejamkan mata, tutup mulut di hati Allah. Karena kan lawas kan ada pilihan untuk ya. Lalu mantap kayak ini gangguan kan. Ini iblis menyuruh datang. Bisa juga kawan datang. Ini godaan. Makanya tulis di bukan diterima tamu. Ya aku parah masih ada anak nulis itu berapa kali anak nulis kita terima tamu kan. Aku tadi sebelum awal kan ada kaburnya. Nongkar kami kalau singgahan Allah ada lembutan lama. Cuma alhamdulillah petahan sama ada pihak kawan. Anak mau tadi di mana sih mau takut di rumah. Kalau datang di mana-mana orang kasih kompos selanjutnya sih masuk tenang. Aku nanya, tapi kadang-kadang aku hadapi semua ya kalau ini godaan, walau tapi ma'akana, jangan engkau taat orang kadang wakana amur bertok. Belum jadi nih datang orang dicoba keluar di mana bapak dar. Wah ini kan orang menggali orang aja kan terpikir ke sana kan. Jadi ya kalau benar itu sudah bahasa. Nah, aku coba kan harus dijijinan banyak aku udah membeli kita kan tanya kaunya kalau ya belum masak lagi sudah tampil udah boleh supaya mau jujur
Kelihatan kalau sampai. Dijalani aja dulu lah, jangan harap kamu bisa satu hari kan memandang dia terjadi bila kita jangan memandang. Nanti sudah tadi. Dua, setelah terasa lezat dan nikmat makin, kamu sudah terasa kenikmatan, kelezatan mengingatnya. Kini hilangnya akal basariah, kadang lagi akal anak. Tuhan bisa memelihara akal anak-anak. Ada kita mengurusi, jangan beban. Beban jadi panas kepada mana-mana. Ada aku kadang mau, kan tahu lah aku di Palangkaraya kan ada keluarga ya. Ini tuh kan mudah biar mudah kan sekali-kali. Ya nuran, ya mudah biar. Balik paniru asli Muhammadin, tapi ya tawasal sama anak. Jadi kita nonton antor orang serahkan untuk ada, antor memeliharakan sampai ini kan bisa kejelasan di rumah kita. Guru-guru Palangkaraya kan dituntan orang, nabi di bawah orang lari, benar ya. Tes saja ya Pak. Nah ini perlu latihan supaya ada sakrok. Di sanalah nur ilahiyah atau hadat ilahiyah. Jadi kita hadat ilahiyah atau hadat kenabawiyah. Kalau hadat kenabian Nur Muhammad nih, jangan hakikatnya. Kalau Allah hadat ilahiyah, hadirnya itu jangan awas aja. Ya bisa, Nabi Abdul Qasim. Jadi banyak dikatakan karena Nabi mengatakan anak Abdul Qasim, aku adalah orang yang membagi-bagikan bukan ilmu ada tiga, pusatkan pikiran yang benar, kemudian arahkan musahadah ke hati Rabbani. Jadi pandangan musahadah kita hati Rabbani ke dalam isi hati sambil dengan dakwahnya kedua iakan yang kali diiakan. Nah itu antolah keempat, pusatkan pendengaran, penglihatan dan perasaan ke hati Rabbani. Insya Allah terdengar di batin dan terlihat dengan penglihatan batin nur jiwa atau nur ilahnya, sehingga yakinlah seseorang bahwa yang mewujud sebenarnya hanya Allah. Kira-kira sampai sini manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.